Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apakah Anda bersemangat hari ini? Kiranya lewat pertemuan kita, lewat firman dan juga perenungan yang akan kita dengarkan dalam kesempatan kali ini akan semakin membuat kita bersemangat karena roh dan jiwa kita akan mendapatkan penyegaran yang sejati. Karenanya selamat datang dan selamat bergabung kembali di Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman berdasarkan bacaan liturgi harian yang dibawakan oleh para romo dalam lingkungan Keuskupan Agung Jakarta. Kali ini bersama saya Magdalena Pinky Beran dan juga telah hadir di studio lantai 3 Gedung Karya Pastoral Romo Mardi Atmojo SJ. Mari kita sapa beliau. Romo Mardi, apa kabar? Baik, terima kasih. Selamat berjumpa dalam pertemuan ini, dan untuk Anda sekalian hadirin dan para pendengar, selamat bertemu kembali. Iya, sehat selalu Romo. Ya, saya sehat. Iya. Selalu ya Romo ya, kalau ngomongin semangat ya. Diberi semangat. Iya, Romo terima kasih sekali di tengah kesibukannya sudah bersedia hadir dalam kesempatan kali ini. Dan kita bisa mulai sekarang Romo ya? Bisa. Oke, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali pertemuan kita lewat doa pembuka yang akan dibawakan oleh Romo Mardi. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah dan Bapa kami bersyukur bahwa Engkau sudi memberikan cinta-Mu kepada kami melalui berbagai macam cara, termasuk juga melalui berbagai macam pranata yang Kau berikan kepada kami sejak Adam dan Hawa sampai dengan waktu Yesus memberikan bimbingan kepada keluarga kudus Nazaret maupun para murid 12, 70, dan sekian ribu orang. Tuhan, kami mempersembahkan diri kami agar dapat memahami kehendak dalam Engkau memberikan pranata-pranata kepada kami dalam Kristus, dalam terang Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kitab Keluaran, pasal 11 ayat 10 sampai dengan pasal 12 ayat 14. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi dari negeri Mesir. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, "Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela dan berumur setahun, boleh domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kalian kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu, seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Dari darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus makan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti tak beragi dan sayuran pahit. Janganlah kalian memakannya mentah atau direbus dalam air, tetapi hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepala, betis, dan isi perutnya.
Janganlah kalian tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi harus dibakar habis dalam api. Beginilah kalian memakannya. Pinggang berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kalian memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir, membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba tersebut menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kalian tinggal. Apabila aku melihat darah itu, aku akan melewati kalian. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah kalian pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari itu harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Hari itu harus kalian rayakan sebagai suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya. Haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan
dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita mulai sesi kita yang pertama. Romo Mardi, dari bacaan hari ini, perenungan dan juga inspirasi iman apa yang bisa kita dapatkan? Silakan. Kitab Keluaran yang baru saja kita dengar pada bacaan pertama adalah bagian yang sangat penting dalam seluruh Perjanjian Lama. Inti kalimatnya terdapat di tengah, yaitu yang berbunyi, "Itulah Paskah bagi Tuhan." Kalau Anda ingat, maka bagian Alkitab ini adalah bagian yang dipakai pada hari Paskah malam menjelang pesta hari Paskah. Tapi merupakan awal. Kenapa? Ini bagian dari kitab Keluaran. Dan kitab Keluaran adalah kitab pembebasan. Sebenarnya dalam kitab Keluaran tampaklah bahwa orang-orang Yahudi mendapat penderitaan banyak. Antara lain yang terakhir di Mesir, dikatakan pada bagian awal tadi. Dan mereka dibantu untuk menangkap arti dari duka cita yang mereka alami di Mesir. Penderitaan sangat berat sebagai orang yang terjajah, orang yang mengalami duka derita besar. Namun, Musa mendapat pesan dari Tuhan untuk membawa orang-orang Yahudi keluar dari Mesir, dibebaskan. Anda masih ingat pasti bagaimana ada banyak sekali malapetaka yang dialami di Mesir, dan salah satu yang terkuat adalah bahwa para anak sulung orang Mesir dimatikan oleh Tuhan. Orang Yahudi diberi belas kasih, anak dewasa, artinya anak yang terbesar di antara mereka, tidak dimatikan, tidak dibuat mati, tetapi boleh hidup. Dan itu dengan syarat yang tadi juga dibacakan, bahwa darahnya harus diambil sedikit. Artinya darah anak domba harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang makan anak domba itu. Itu adalah lambang dari Israel yang diberi berkat oleh Allah. Nah, kalau Anda melihat ini, maka tadi aturannya banyak sekali. Caranya menyembelih, caranya memotong. Semuanya diberi pranata yang bukan main, dan pranata yang terakhir adalah taruh darah merah di pintu.
Agar malaikat kalau melihat mengetahui inilah orang Yahudi. Mungkin Anda kenal suatu tradisi di daerah-daerah Kristiani. Pada tanggal 1 Januari itu ada pemberkatan rumah. Dan pemberkatan rumah itu lalu ditulis di pintu depan CMB. Yang artinya Christus mansionem benedicat. Dan karena itu Kristiani juga mansionem benedicat. Artinya bahwa Sang Kristus memberkati rumah ini. Itu tanggal 1 Januari sebagai lanjutan dari tanda ini, yaitu merah di pintu. Lalu anak selamat. Anak yang ada di situ selamat. Itu kitab Keluaran yang tadi kita lihat sebagai bacaan. Pranatanya rapi banget. Iya, detail ya. Ya, sangat detail. Iya. Dan itu merupakan pranata yang sedemikian sulit diikuti oleh orang lain. Dan ini dipakai sebagai tanda ini adalah orang Ibrani. Dengan kata lain, semua itu adalah pranata demi cinta Tuhan kepada orang Ibrani. Kalau Anda ingat, Adam berbuat dosa dengan melanggar pranata Tuhan. Tidak boleh makan itu, tapi toh dia makan. Dan nanti orang Israel kerap kali melakukan kesalahan serupa. Padahal Tuhan memberikan pranata demi cinta. Oke. Pranata ini peraturan ya sebenarnya? Peraturan. Oke. Pranata itu bahasa Indonesia klasik, berarti peraturan. Oke. Dan peraturan itu dalam tradisi kita berkaitan juga dengan 10 perintah Allah. Ya. 10 perintah Allah bukan pertama-tama harus kita pandang sebagai larangan ini, larangan itu, tetapi 10 pranata itu demi cinta Allah kepada kita. Sehingga 1, 2, 3 perintah Allah yang pertama, kedua, ketiga adalah tanda bakti kita kepada Allah. Sedangkan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adalah tanda cinta kita satu sama lain, mulai dengan 4 orang tua, lalu harta, dan seterusnya, bahkan orang tua yang tidak boleh dibunuh, siapapun juga jangan dibunuh, dan seterusnya, juga jangan berbuat zina dan sebagainya. Itu semua adalah pranata yang diberikan demi cinta. Seluruh bacaan tadi mau memperlihatkan nampaknya lambangnya darah, tapi sebetulnya lambang itu suatu tanda cinta. Sehingga nanti dalam perjanjian baru, darah Yesus itulah lambang cinta juga. Walaupun mengandung duka derita dan bahkan wafat di kayu salib. Oke, Romo, kalau boleh sedikit saya sisipkan pertanyaan nih dari penjelasan Romo.
Ini tadi Romo sebutkan begitu banyak penderitaan yang dialami oleh bangsa Yahudi waktu mereka berada di Mesir. Salah satu yang terbesar ini adalah bagian terbunuhnya anak-anak sulung ini ya. Begitu besarkah arti anak sulung ini pada masa itu, Romo, dalam budaya itu? Itu bagaimana kita bisa tahu ya? Sebetulnya tidak hanya masa itu, masa sekarang pun anak sulung senantiasa dianggap sebagai yang meneruskan tradisi. Sehingga dengan demikian, dalam hal kita, anak sulung adalah tanda cinta yang merupakan bukti Tuhan memberi cinta kepada keluarga itu. Dan ini tanda cinta pertama, maka anak sulung adalah tanda kasih Allah yang pertama, menjadi anak tanda cinta Tuhan. Ya. Maka dari itu sangat berharga anak itu. Ya. Kalau nanti banyak orang, misalnya Anda ingat pasti Abraham, Ishak, dan berbagai macam anak sulung, semuanya mendapat kehormatan tinggi. Bahkan ternyata dalam banyak suku bangsa di seluruh dunia, anak sulung juga senantiasa menjadi tanda berkat Allah. Itulah tanda pertama Tuhan mengasihi kita. Dalam bahasa biasa, memberi anak kepada kita. Iya. Dengan kata lain, dalam bacaan ini diperlihatkan bagaimana Tuhan melindungi apa yang amat sangat berharga bagi setiap keluarga Yahudi pada masa itu. Begitu ya, Romo, dan ini adalah bentuk cinta Tuhan yang luar biasa. Betul, dan bahkan juga cinta Tuhan pada seluruh umat manusia. Betul. Dan tadi seperti Romo katakan, pranata, peraturan diberikan. Sepertinya kalau secara sepintas kita melihat peraturan ini berat sekali, banyak dan rumit untuk dipahami gitu ya. Tapi ternyata pranata itu adalah bentuk cinta gitu ya. Bagaimana kita bisa memahami dalam konteks kehidupan kita yang sekarang ya, Romo, bahwa hal-hal yang kita anggap rumit, jelimet ini sebenarnya adalah bentuk perlindungan dan cinta Tuhan. Contoh yang dekat, COVID. Kita mendapat problem besar sekali, 3-4 tahun ya, mendapat problem besar. Dan harus dikatakan bahwa problem besar ini menyebabkan banyak orang menderita dan seterusnya. ya. Tapi kalau saya melihatnya sedikit lain. Karena saya melihatnya, saya ingat bagaimana ibu saya dulu sebelum ada wabah COVID selalu ngajari, Mama kan cuci tangan dulu. Dari pergi, cuci kaki dulu. Mau ini dan itu, perhatikan bagaimana, apakah bersih apa tidak pakaianmu. Dan kalau ganti baju harus begini dan begitu. Pada hemat saya, sebenarnya kita diajak untuk teliti, cermat. Kita ingat. Apa bisa? Kita bisa belajar komputer kalau tidak teliti dan cermat. Intellectual intelligence itu adalah sesuatu yang membutuhkan kecermatan. Dengan kata lain, sebetulnya berbagai macam yang kita alami sekarang kerap kali berat, tapi sebenarnya mengingatkan saya kepada pranata Allah yang diberikan kepada kita demi cintanya kepada
kita. Jadi ini adalah sebuah kerumitan yang berbuah manis seperti itu. Iya. Sebenarnya ya Romo. Betul. Berarti bisa kita pandang juga bahwa peraturan-peraturan yang mungkin harus kita alami dalam lingkungan terkecil, misalnya dalam keluarga, bisa kita lihat itu juga sebagai bentuk cinta dari orang tua kita sebenarnya kepada kita. Meskipun rasanya mungkin berat untuk dijalani ya Romo. Betul. Atau peraturan-peraturan dalam lingkungan kantor, sekolah, gereja ya. Dan apalagi peraturan yang Tuhan sendiri berikan sudah amat sangat pasti bahwa itu adalah peraturan yang akan menyelamatkan kita. Itu adalah bentuk cinta Tuhan kepada kita. Wah, luar biasa Romo, tapi sayang sekali pembicaraan kita di sesi yang pertama harus berakhir, tapi kita akan segera sambung lagi di sesi berikutnya ya Romo. Baik, kita lanjutkan nanti. Iya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Mardi Atmojo SJ, dan saya Magdalena Pinky Beran. Dan dalam sesi yang pertama tadi, kita sudah berbicara bagaimana lewat pranata atau peraturan yang diberikan Tuhan dalam bacaan di Perjanjian Lama yang kita baca dalam kesempatan kali ini, itu adalah sebenarnya bentuk cinta Tuhan. Dan bagaimana perenungan atau inspirasi iman selanjutnya terkait dengan peraturan atau pranata yang kita dapatkan dari Tuhan, kita akan segera lanjutkan di sesi yang kedua ini. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan agar sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih mau memberikan masukan, kritik, saran, atau mungkin juga mau memberikan kesaksian iman. Silakan menghubungi kami lewat email di orkkaj2021@gmail.com, atau boleh juga dengan langsung menghubungi 0881 0215 33438. Kami tunggu. Nah Romo, Mardi, ini tadi pembicaraan kita di sesi yang pertama menarik sekali ya. Pranata yang kelihatannya rumit, peraturan yang kelihatannya rumit, tapi sebenarnya adalah bukti cinta Tuhan untuk melindungi kita. Itu dari bacaan pertama yang tadi kita dengarkan dan juga ambil perenungannya. Di Perjanjian Baru bagaimana Romo? Silakan. Kalau kita memperhatikan bacaan dari Matius tadi, kita harus ingat bahwa latar belakang bacaan itu adalah yang tadi sudah kita lihat berkaitan dengan cara Tuhan membimbing umat Israel. Kita tahu, kalau keluarga kita masih kecil, ya udah jelas si sulung mempunyai tugas mengunci pintu. Yang nomor 2, mengunci jendela. Yang nomor 3, nyapu dapur. Dibagi tugas gitu ya. Ada pembagian tugas. Iya. Itu sebetulnya pembagian tugas. Tapi oleh anak-anak kerap dibilang, ini aturannya begini. Mama punya aturan macam-macam. Iya, benar-benar. Kalau ganti baju, taruh di sana. Aturan juga. Terutama handuk, Romo. Iya, handuk dan sebagainya. Iya. Aturan. Aturan. Tapi itu demi cinta si mama kepada seluruh keluarga. Betul. Demikian pula umat Israel. Adam nggak seneng diberi peraturan, nggak boleh makan itu. Iya. Kemudian berikutnya banyak peraturan-peraturan yang muncul dari zaman Israel, anak cucu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, tetapi ada petugas yang harus mengatur, yaitu yang seringkali disebut sebagai para ahli kitab atau ahli hukum atau entah siapapun juga. Akibatnya adalah muncul berbagai banyak aturan. Contohnya dalam Matius 12 yang tadi dibaca tentang hari Sabat. Ya. Kenapa tidak boleh makan ini dan makan itu?
memetik bulir gandum dan memakannya, berjalan di ladang gandum, lalu nyuri. Bahasanya seringkali kita ketahui. Zaman sekarang pun mungkin terjadi juga. Bahwa kita jangan ngambil milik orang lain. Kalau kita ngambil jambu atau buah rambutan yang kita lewati di pinggir jalan, nggak baik juga. Salah. Demi apa? Supaya kita menghargai milik orang lain. Namun, Tuhan Yesus memberi teladan yang lain. Bahwa ada kalanya sesuatu pranata mendapat kekecualian. Contoh yang baik adalah kalau ada orang pengemis yang membutuhkan sesuatu, atau orang yang kelaparan, padahal saya punyai makanan. Sebenarnya dia tidak berhak atas makananku. Pranatanya begitu. Tetapi itu kan supaya berbagai macam pemilikan itu dapat terjamin. Nah, yang penting bagi kita di sini adalah sebenarnya pranata beraneka itu diberikan demi cinta. Demikian pula di sini para murid diizinkan mengambil ini dan itu. Hari Sabat boleh dipakai untuk melakukan ini dan itu apabila keadaan mengharuskannya. Di sini Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa Allah memberikan, pada bacaan pertama tadi, pranata demi cinta. Kita lihat tadi sudah dipersoalkan anak sulung kan yang penting. Ya. Tapi kita ingat pada waktu Daud ditunjuk menjadi raja, maka dia bukan anak sulung. Yang dipilih bukan anak sulung. Bahkan dengan demikian, dia anak yang kecil dan karena itu merupakan ungkapan cinta. Artinya apa? Pranata yang diberikan kepada orang-orang Ibrani itu demi cinta. Tuhan mau menunjukkan cinta dan Tuhan mau membagikan cintanya kepada banyak orang. Mungkin Anda masih ingat bahwa Bapak Zakarias, ibunya dan bapaknya Yohanes Pembaptis, itu sudah sangat tua. Kok ia bisa hamil dan punya anak? Dan lalu mestinya anak yang lebih tua kan lebih dihormati. Lahirnya lebih tua juga lebih dihormati. Akan tetapi Yohanes Pembaptis menghormati Yesus yang lahir kemudian juga. Dengan kata lain, maka tradisi atau kebiasaan-kebiasaan itu tadi ternyata diberikan demi cinta. Sehingga apabila ternyata suatu cinta tertentu menyebabkan kita harus mendahulukan sesuatu pranata dibandingkan dengan pranata yang lain, maka ajaran dari Matius mengenai ajaran Yesus tadi, ternyata Tuhan memilih cinta
daripada pranata. Bait Allah itu penting, betul. Tetapi ada yang melebihi bait Allah, ialah Yesus Sang Mesias sendiri. Dengan kata lain, dikatakan di sana, kalau kalian memahami maksud sabda ini, maka berarti memahami bahwa bagi Tuhan yang terpenting bukan huruf-huruf, akan tetapi hati Tuhan yang mencintai kita semua. Maka dari itu kita tahu bahwa duka derita itu tidak bagus. Kematian juga tidak bagus. Namun, Putra Allah, ialah Yesus, harus mengalami duka derita dan mengalami wafat di salib justru untuk memperlihatkan adanya cinta kasih antara Sang Putra dengan Bapa yang ada di surga. Sehingga dengan demikian semakin kelihatan bahwa pranata yang dimaksudkan oleh Allah itu diberikan kepada manusia demi cinta kasih. Ya. Wah, Romo, ini membuka paradigma kita tentang melihat berbagai peraturan yang kita temui sehari-hari, mulai dari peraturan di rumah, dalam keluarga, di sekolah, di kantor, ataupun di gereja. Sekarang kita bisa melihatnya sebagai sebuah bentuk cinta ya, Romo. Betul. Untuk melindungi kita semua dari hal-hal yang memang sebenarnya mungkin tidak kita duga atau belum kita ketahui. Ya, itulah mengapa ada peraturan ini untuk menjaga ketertiban bersama, ya Romo. Nah, dalam keluarga, mau ditanyakan ada pengalaman dalam keluarga? Iya, pasti seperti yang Romo bilang tadi, pada saat yang sulung harus melakukan apa, terus yang tengah, yang akhir harus melakukan apa, ya kan? Itu kita anggap sebagai beban awalnya, Romo. Ya, tapi pada akhirnya setelah mungkin kita dewasa, kita memahami bahwa peraturan-peraturan di rumah itu yang ternyata membawa kita pada siapa diri kita yang sekarang dengan berbagai pengetahuan, keterampilan, pemahaman, gitu kan ya Romo. Tapi memang awalnya berat dirasakan ya Romo. Kemudian tadi mengenai peraturan yang Romo sebutkan tentang bersih-bersih, cara makan mungkin kita diajarkan di rumah, cara membersihkan diri. Awalnya mungkin sebagai anak-anak kita merasakan itu adalah peraturan yang berat. Kemudian ternyata kita merasakan manfaatnya juga kan ya Romo. Nah mungkin seperti itu cara kita juga mungkin memandang bagaimana Tuhan memberikan kita peraturan. Pada saat sekarang mungkin rasanya berat, tapi pastinya kita harus pahami bahwa peraturan ini ada bukan karena Tuhan mau membebani kita kan ya Romo. Betul. Tapi karena bukti cinta justru. Nah, bagaimana ya Romo? Apakah ada langkah yang bisa Romo bagikan? Sekaligus ini juga akan menutup seluruh perjumpaan kita agar kita semakin paham lagi bahwa pranata yang Tuhan berikan ini adalah bukti cinta Tuhan. Terutama saat rasanya mulai berat-berat Romo untuk menjalankan yang kita anggap peraturannya dalam tanda kutip. Itu apa yang harus kita lakukan supaya bisa bersemangat lagi Romo? Saya kira kita pakai lapisan-lapisan hidup yang biasa saja, yaitu pada waktu kecil anak biasa memasukkan jari ke mulutnya dan ibu mengatur itu tidak boleh. Anak mengatakan itu enak kok. Jari-jari saya sendiri, mulut-mulut saya sendiri. Iya. Lalu ibu mengatur. Waktu itu anak belum tahu bahwa itu adalah tanda cinta. Supaya tanganmu kalau kotor tidak langsung dibawa masuk ke mulut. Begitu pula pada waktu kemudian sudah remaja. Anak diberi peraturan. Jangan sembarangan. Naik mobil, naik motor. Tidak sembarangan.
Harus pakai helm atau harus punya SIM. Iya. Maka dari itu kita dibantu oleh cinta, walaupun kelihatannya walah banyak benar aturannya. Demikian pula dalam gereja. Kadang-kadang kita diberi beberapa peraturan. Salah satu bentuk peraturan yang sederhana adalah puasa 1 jam sebelum misa dan komuni. Iya betul, Romo. Itu kelihatannya sepele. Akan tetapi, kalau kita memperhatikan baik-baik, coba lihatlah di depan gereja. Berapa banyak yang jaga sepeda sambil ngerokok, sambil minum ini dan itu, makan ini dan itu. Lalu langsung komuni. Jadi Tuhan itu menjadi apa ya? Nah, itu kan peraturan yang diadakan demi cinta kita kepada Tuhan Yesus. Demikian pula dalam peraturan mengenai puasa Paskah, mengenai berbagai macam cara mengadakan doa-doa dan perayaan bersama. Ya, atau aturan perayaan misa Ekaristi misalnya. Misalnya. Gitu ya. Dan peraturan di paroki. Tanda cinta. Dari lain sisi, dalam contoh Matius tadi, harus betul-betul tanda cinta. Oleh sebab itu, bahkan gereja maupun paroki dan dekanat perlu senantiasa mengadakan koreksi diri, evaluasi terus-menerus sejauh manakah berbagai macam hal itu masih merupakan tanda cinta atau sekarang sudah menjadi semacam penindasan seperti yang dicontohkan dalam Matius tadi. Harapan kita adalah bahwa kita mengikuti kehendak Tuhan, mewujudkan pranata sebagai tanda cinta dalam hidup pribadi, dalam keluarga, dalam lingkungan wilayah, dalam paroki, dalam keuskupan, dalam gereja yang lebih luas. Ya, luar biasa Romo, terima kasih banyak. Saya merasa diberkati dan saya percaya sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih juga merasa diberkati atas penjelasan Romo dan inspirasi iman yang Romo bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Tuhan Roh Kudus menerangi kita semua. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, perbincangan kita dan juga permenungan kita akan bacaan dalam kesempatan kali ini, dan kiranya semua yang sudah kita dengarkan bersama dalam kesempatan ini dapat berbuah dalam kehidupan kita selanjutnya. Dan untuk itu kita akan tutup pertemuan kita dengan doa dan berkat penutup. Silakan Romo Mardi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah, Aba, Bapa kami. Kami bersyukur bahwa Engkau menunjukkan kasih-Mu dengan menciptakan kami. Kami berterima kasih bahwa Engkau memberikan Putra-Mu kepada kami demi cinta-Mu, dan melimpahkan Roh Kudus sebagai roh cinta kasih kepada kami. Kami berterima kasih dan mempercayakan hidup kami pada cinta kasih-Mu dengan berbagai macam pranata yang Kau anugerahkan kepada kami, agar supaya kami dapat memperlihatkan cinta kami satu sama lain juga, dan mengajari kami satu sama lain memperlihatkan cinta kasih dengan senantiasa dan terus-menerus. Berkatilah kami semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih sekali lagi Romo. Kembali. Dan mudah-mudahan kita bisa punya kesempatan lagi di lain waktu. Baik. Sehat selalu ya Romo. Sampai berjumpa. Ya. Sehat lahir dan batin. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, acara kita kali ini bersama Romo Mardi Atmojo SJ dan saya Magdalena Pinky Beran. Kami mohon pamit, sampai bertemu lagi di edisi selanjutnya. Salam damai. Tuhan Yesus memberkati.